Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Bang bang wos rahino, bang bang wos rahino, srengenge muncul, sunar sumambura. Oke. Nah, nggak bisa lo kayak pokoknya Putri Saud. Ya, beda dong Pak. Dari lahirnya udah beda saya makanan sama dia makan. Lanjut ya. Udah. Halo Bang Bimo, Bang Danu. Selamat malam semuanya. Tolong sembunyikan nama saya ya. Saya mau menceritakan kejadian yang saya alami sekitar tahun 2014-2015. Waktu itu saya pergi keluar sama cowok saya untuk dinner di daerah Jakarta Selatan. Rumah saya di daerah Pamulang. Rute arah pulang dari resto tempat kami dinner ke arah rumah saya itu melewati jalan Pondok Cabe. Lebih tepatnya jalan raya di sepanjang pagar landasan pesawat. Bandara nih. Iya, kebayang ini mah udah hafal. Singkat cerita, sesudah selesai dinner, kami pulang melewati jalan Pondok Cabe Raya itu sekitar jam 2:30 atau jam 3 dini hari. Mobil yang dikendarai cowok saya itu nggak melaju terlalu kencang. Mungkin sekitar 60-80 km per jam. Karena kami sambil ngobrol dan juga rute Pondok Cabe itu banyak tikungan-tikungan yang agak rawan untuk dilewati kendaraan. Apalagi saat malam hari. Pencahayaan di sana agak kurang menurut saya. Apalagi kalau udah di sepanjang jalan raya di samping pagar landasan pesawatnya itu. Ketika melewati tikungan di depan Pondok Cabe Golf, dari jauh, saya melihat ada seperti karung berwarna putih di pinggir jalan. Sejajar dengan tukang durian yang memang selalu berjualan di situ. Mungkin sekitar 50 meter dari tukang durian tersebut. Di tempat yang gelap dan gak ada lampu sama sekali. Sedangkan di tempat tukang durian tersebut ada lampu yang mungkin tidak terlalu terang. Walaupun saat itu tukang durian tersebut udah tutup. Mungkin sekitar 100 meter saya lihat masih samar-samar nih. Sambil mobil terus melaju. Oke. Semakin dekat, semakin jelas saya lihat ternyata di samping yang saya lihat berbentuk karung warna putih kusam itu ada seorang perempuan yang berdiri. Di tempat yang benar-benar gelap gulita, penerangan hanya dari lampu kendaraan yang lewat. Dan untuk jam segitu, kendaraan yang lewat cuma beberapa aja. Tatapan mata saya nggak lepas dari perempuan itu. Dia menggunakan kerudung berwarna merah gelap, ukurannya sekitar sedada. Mukanya tidak begitu jelas, karena memang tempatnya gelap. Hanya karung dan kerudungnya aja yang kelihatan. Ketika mobil kami melewati perempuan itu, saya masih lihat perempuan itu berdiri di samping karung tersebut seperti sedang menunggu kendaraan umum yang lewat. Tapi, dari jarak tepi aspal jalan raya dengan tempat dia berdiri itu, jaraknya sekitar 3 meter. Dan posisinya dia berdiri ada di atas gundukan tanah. Yang memang seperti itu kondisi tepi jalannya. Dari mulai gerbang Pondok Cabe Golf sampai tukang taman di Pondok Cabe Raya. Anehnya, ketika mobil kami melewati perempuan itu, saya masih amat sangat jelas melihat perempuan tersebut. Mata saya mengikuti terus ketika melewati perempuan itu. Tapi, ketika saya lihat di spion kiri tempat saya duduk, perempuan itu nggak ada. Sampai saya noleh ke belakang. Saya lihat dari dalam mobil, perempuan dan karung itu nggak ada. Wah,
Merinding lah saya saat itu. Saya sempat bilang ke cowok saya, dan dia cuma menjawab santai dan bilang, "Gak usah ditengok lagi." Jantung saya deg-degan banget saat itu. Emang cowok saya itu agak peka dengan urusan gaib. Jadi dia melihat hal-hal kayak gitu ya udah gak kaget lagi. Sampai di rumah, saya turun dari mobil dan masuk rumah. Dan cowok saya muter kendaraan untuk kembali ke rumahnya. 10 menit kemudian, cowok saya nelpon. Dan dia bilang ketika di jalan sesudah saya turun di kebun pisang dekat rumah saya itu, sekitar jarak 50 meter dari rumah saya, ada kuntilanak yang berdiri di antara 2 pohon pisang dengan posisi membelakangi mobil cowok saya. Besoknya, saya coba tanya ke teman-teman yang memang stay di sekitaran Pondok Cabe dan sekitarnya. Ternyata, katanya emang dulu itu pernah ada perempuan yang kecelakaan ketika mau menyeberang jalan. Dia meninggal di tempat, dan perempuan itu emang menggunakan kerudung merah waktu kejadian. Jarak dari tempat saya lihat perempuan itu dengan tempat kecelakaan tersebut sekitar 300 meter. Dan logikanya, kalau emang perempuan itu mau ke pasar untuk dagang atau apa, kenapa nggak nunggu kendaraan di tempat yang terang, di dekat tukang durian, tapi malah di tempat yang gelap dan di samping rumput-rumput tinggi yang ada di sekitaran tepi jalan tersebut. Sekian cerita dari saya. Sebetulnya masih banyak cerita-cerita yang ingin saya sampaikan. Mungkin lain waktu. Terima kasih. Salam semuanya. Begitu. Pondok Cabe. Ini mungkin rute banyak orang berangkat kerja ya. Wah, banyak jalanan banget ini. Seadanya. Cuman satu nih yang membuat gue janggal nih. Apa tuh? Dinner. Pulang jam 3. Panjang juga dinernya. Ya, Bapak. Masa kudu kita jabarin di sini? Ya kan makanya kan saya mikir, nggak salah dong. Ya nggak diceritain dong. Nanya saya. Kalau diceritain nggak jadi horor, Pak. Oh, ya benar juga sih. Iya. Makan king crab kali ya, yang kayak ASMR di bengkek. Iya. Kalau nggak kerang kiloan, tapi belinya 50 kilo. Makanya berdua sampai jam 3 lah itu mah. Iya benar. Kita nggak, benar juga ya. Nggak dijelasin dinernya di mana. Coba tahu dinernya di mana? Di Jakarta Selatan ya dia bilang. Selatan. Oke deh. Ih, jalanan Pondok Cabe itu ya, Le. Kalau pagi jam-jam berangkat kantor kusut kan tuh. Wih. Rame banget. Cuma bener nih, kalau udah malam itu kan kirinya bandara ya. Iya. Kosong melompong. Udah gitu pinggirannya emang gak rata, gak rapi. Bener kayak yang dia bilang. Sampai sekarang bahkan teman gue ada yang rumahnya deket situ, Le. Dan gue kalau nongkrong di situ pasti balik malam jam 2, jam 3 bawa mobil sendiri tuh lewat situ. Iya. Kayak gitu persis. Penerangannya kurang banget. Iya tapi relatif agak rame sebenarnya. Cuman ya ini terbantu dengan pacarnya mbaknya yang agak peka sih soalnya. Iya kan? Jadi mungkin bisa ngelihat gitu. Iya. Gue malah mikirnya yang serem tuh pas tikungan gini loh, yang ada rumah gede itu loh, tau gak lo? Yang tikungan banget gitu loh, turunan gitu. Kan ada tuh. Ya ada kan yang dari Pondok Cabe nikung gitu tuh ke bawah gitu. Tikungan banget dah, enak buat cornering. Di situ kan agak serem juga. Creepy ya. Iya. Tapi mungkin ya buat teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Pondok Cabe pernah denger gak sih kisah ini? Iya. Harusnya kan kalau dari penuturannya dia berarti orang-orang sekitar tahu ya. Pernah ada kecelakaan yang melibatkan cewek dengan ciri-ciri kayak tadi itu. Benar. Kerudung merah sedada, bawa karung, dan meninggal di tempat. Ya, benar kata Mas Darno. Siapa tahu ada yang tahu kisah ini kan? Iya, dan mungkin ada versi lain ya kan, siapa tahu. Bisa kita ajak interview mbaknya. Asli. Atau kalau kalian punya cerita dengan versi yang lain, pernah denger juga, komen aja. Betul sekali. Oke.